Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hal yang paling dasar tentang project C++. Langsung saja, adapun langkah untuk membuat project C++ adalah dengan cara berikut: file, new, dan kemudian project. Kemudian kemudian pilih pada bagian template. Pada bagian template ini kita pilih Visual C++ dan kemudian console application. Nah, di sini kita berikan nama folder dari nama project dari yang kita inginkan. Misalnya my project 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 pertama. Nah, di sini kita bisa tentukan mau simpan di mana filenya, atau secara default sudah disimpan pada project Visual Studio 2012. Kali ini kita cancel saja, kemudian kita tekan OK. Kemudian setelah tampil halaman ini, kemudian klik next, dan kemudian pada bagian ini pilih console application. Dan pada bagian ini jika ingin precompile header, artinya nanti project itu sudah disertai dengan preprocessor, maka yang sudah dilengkapi dengan method main dan beberapa preprocessor lainnya, maka kita bisa pilih precompile header. Namun jika kita ingin membuat project yang benar-benar kosong tanpa ada precompilernya, maka kita bisa klik empty project. Pada kali ini kita akan menghilangkan centang ini saja dan kemudian pilih empty project untuk membuat project yang kosong. Oke, sekarang kita klik finish. Ya. Kemudian setelah itu kita bisa mengeklik klik kanan pada sub file, kemudian add new item untuk membuat file C++ baru. Kemudian pada bagian sebelah kiri ini kita pilih Visual C++ dan kemudian pilih C++ file CPP. Nah, di sini kita bisa gantikan namanya dengan misalnya hello world. Ya. Oke, kita klik add. Nah, berikut ini file yang sudah dibuat. Pada bagian ini kita akan mencetak hello world. Ada beberapa hal yang penting yang harus ada pada pemrograman C++, yang diantaranya ialah kita harus melakukan include terhadap preprocessor, input output. Kemudian kita harus include using namespace std integer my. Ini merupakan metode yang harus ada dalam setiap file, dalam setiap project C++, karena metode ini akan dicari terlebih dahulu oleh compiler saat menjalankan project. Kemudian pada bagian ini untuk melakukan pencetakan bisa dengan mengetikkan code. Nah, tanda ini mengarah ke kiri untuk cout. Kemudian kita ketikkan hello world, sama seperti itu, dan kemudian enter. Atau jika ingin pindah ke baris baru, ketikkan nl untuk pindah ke baris baru. Nah, biasanya
Sekarang kita coba untuk melakukan compiler. Klik local Windows developer. Ya. Oh ya, maaf sebelumnya, untuk melakukan compiler sebelumnya kita memerlukan sistem pause di sini untuk memberikan jeda, sistem pause, dan kemudian di sini kita memberikan return null. Kenapa diberikan kembali return null? Karena metode ini menggunakan tipe data integer, sehingga kita harus memberikan kembalian sama dengan bertipe integer juga. Berbeda jika kita memberikan tipe datanya void. Nah, kalau void kita tidak perlu memberikan kembalian 0, cukup dengan return saja, dan kemudian ditutup dengan tanda semikolon. Ya, sekarang kita lakukan eksekusi. Ya, beginilah hasilnya, maka akan dicetak hello world seperti itu. Nah, jika kita ingin agar program kita tidak tidak ikut mencetak bagian press NK to continue ini, kita bisa memverifikasinya dengan cara pertama kita klik dulu ya. Kita harus menginclude yang namanya conio.h. Conio.h ini memiliki sintaks yang diantaranya ialah gets. Nah, dengan cara ini maka press NK to continue itu tidak akan dicetak lagi oleh sistem. Kita coba. Seperti salah, maaf. Gets ini menggantikan posisi dari sistem pause. Kita hapus kemudian maaf. Kita gantikan sistem pause. Ya, untuk agar press NK to continue itu tidak ditampilkan lagi, kita bisa menggantikannya dengan melakukan input terhadap preprocessor conio.h, dan kemudian pada bagian sistem pause itu kita gantikan dengan gauge, tapi sistem pause nya tidak kita gunakan lagi. Ya, sampai di sini cukup. Terima kasih atas perhatiannya, semoga memberikan manfaat kepada para pembaca, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.